Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Kapsari, NIM 1905 1214046 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Yang pertama, ini ada pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CERN atau organisasi riset nuklir Eropa bernama CERN HTTPD yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server Next. Next merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Pada tahun yang sama ditemukan pula browser pertama kali yang dinamakan World Wide Web. Fungsi web server. Fungsinya yang pertama sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Yang kedua, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang ketiga, memberikan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Kemudian yang terakhir, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Fungsi web server sebagai hardware. Web server bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Kita bisa mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting Indonesia terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Kemudian fungsi web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Kemudian pengertian DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address atau sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Kemudian fungsi DNS server meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan domain. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian mencari server yang tepat untuk mengirimkan email.
Kelebihan DNS lebih mudah untuk berinternet. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Lebih konsisten dalam penggunaan. Kita bisa menggunakan DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi pergantian IP address. Lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, kita bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Lebih aman. Ketika menggunakan DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi website akan menjadi lebih aman. Kita langsung saja ke simulasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Tapi mohon maaf karena agak berisik soalnya lagi hujan. Kita lihat dulu di web server. Ini IP-nya menggunakan IP 43.43.43.1. Kita akan coba ping dari PC1 apakah berhasil. Kita coba ping 43.43.43.1. Ya, ini pingnya berhasil. Jadi PC1 udah terhubung ke web server. Kita coba di laptop. Maaf, keliru. Di laptop ini juga udah berhasil pingnya. Jadi laptop udah terhubung ke web server. Dari sini kita akan mengganti indeks HTML menjadi ini, menjadi seperti ini. Ini kita pilih yang HTTP, kemudian di sini ada indeks HTML, kita edit. Ini sudah saya edit, isinya tadi sama kayak yang tadi, kayak gini. Kita akan langsung pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://43.43.43.1. Kita akan coba pada PC1 dulu. Kita akan ke web browser, agak digeser sini web browser. URL-nya tadi http://43.43.43.1. Ya, tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada laptop kita akan mencoba web browser, sama kita ketikkan http://. Tampilannya sama kayak yang tadi, jadi web browsernya ini bisa digunakan. Kemudian kita akan lanjut ke simulasi yang DNS server. Ini DNS server, IP-nya menggunakan 33.33.33.1. Kemudian aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita akan menambahkan entry. Ini kita pilih yang DNS. Ini sudah saya aktifkan. Di sini ada
jarcom.com record 434343.1. Ini caranya nanti di name ini kita ketikkan jarcom.com, kemudian type-nya ini pilih record, kemudian pada address ini kita tuliskan 43.43.43.1, terus nanti kita pilih add. Kemudian ini buat yang nomor 1 www.jarcom.com, ini sama, name-nya kita ketikkan www.jarcom.com, kemudian type-nya ini menggunakan yang siname, kemudian address-nya kita ketikkan jarcom.com, kemudian add. Kemudian pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Jadi kita akan ke PC1 dulu, kita akan melakukan lookup. Kita menggunakan ns lookup, IP-nya 33.33.33.1. Kok lama ya? Ya, ini udah keluar. Kok nggak bisa ya? Bisa nggak sih ini? Kok tampilannya nggak sama? Oh salah, maaf, harusnya nslookup jarcom.com. nslookup jarcom.com. Ya, ini keluarnya sama ya kayak yang tadi tipu. Maaf, kenapa saya menuliskan IP. Kemudian yang ini kita coba nslookup di www, yang ada www-nya. www.jarcom.com. Ya, ini udah sama ya kayak yang tadi. Kemudian pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari desktop, lalu jalankan URL http://jarcom.com atau http://www.jarcom.com. Sudah berhasil, akan tampil seperti ini. Kita akan melakukan di web browser ya. URL-nya tadi http://jarcom.com. Ya, ini tampilannya sama kayak tadi. Kemudian kita coba yang http yang ada www-nya. Kita next dulu, terus kita kembali ke web browser. Ini http www.jarcom.com. Tampilannya sama kayak gini. Kemudian kita coba yang di laptop. Di laptop ini web browser, kita ketikkan http://jarcom.com.
tampilannya kayak gini. Kemudian kita coba yang ada www nya, www http, ketik http://www.jarkom.com. Ya, ini berhasil juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.